Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mayangsari dengan NPM 257828100. Di sini kita akan membuat hands-on version control system, yaitu Git dan GitHub. Oke, yang pertama kita akan lakukan konfigurasi awal pada Git dengan mengisi username. Saja kita buka cmd. Oke, kita akan melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username. Kita gunakan script git config global username, tanda kutip nama kita. Oke, kita enter. Selanjutnya kita ubah username ini menjadi email. Lalu masukkan email kita. q@gmail.com. Oke. Lalu kita masukkan script git config script list. Oke, sudah ada nama kita. Lanjut kita akan menambahkan sebuah folder atau repository dengan nama project npm. Oke, kita tambahkan git init project npm kita 0578210. Enter. Oke, kita masuk ke direktorinya. Oke, lalu kita akan masuk ke dir AH untuk melihat adanya hidden folder bernama git. Oke, lanjut kita akan membuat 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Oke, pada repository yang terbuat. Oke, kita akan buat file kosong di sini. Kita buka Notepad. Misalnya abcdef. Save. Jangan lupa save kita di project kita tadi. Kita beri nama file 1. Save. Lalu kita buat file baru lagi, defg. Kita save untuk file 2 lagi. Kita buat lagi pqrs. Kita save file 3. Oke, sudah ada. Lalu kita lanjut lihat lagi tulisan perintah git status. Oke, kita lihat statusnya. Oke, masih merah. Kita akan memasuki mode staged ini dengan perintah git add bintang untuk menandai semua file yang ada di directory ini. Oke, git add. Oke, sudah. Lalu kita lihat statusnya ya. Oke, sudah memasuki status staged. Lalu kita akan melakukan perubahan dengan menambahkan konten pada file 1. Kita tambahkan satu konten, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Save. Cek terlebih dahulu git statusnya. Git status. Oke, ada modify pada file 1. Lalu kita git add. Oke, lalu kita git commit untuk melakukan perubahan. Commit min. Karena kita melakukan perubahan pada file 1, kita tulis di sini file 1. Lalu
latihan ketiga, jalankan perintah git log pada repositori Anda. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan. Oke, karena tadi baru 1 perubahan, kita tambah lagi. Kita tambahkan 789. Lagi, sini lagi. Kita lihat git status. Oke, ada modified pada salah satu, lalu git add, lalu git commit min m, git commit min m file 1. Oke, sudah, lalu kita masukkan git log. Oke, ada 2 perubahan. Sekarang ini adalah ID commit-nya. Lanjutnya kita masuk ke git tag, merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Oke, di sini untuk membuat way tag-nya kita menggunakan script git tag v1 t00. Di sini ada latihannya, pastikan repositori git memiliki 2 commit. Oke, lalu pilih satu commit, buat satu tag dengan nama screenshot tampilan. Oke, git tag v1.0. Kita cek. Oke. min m rilis versi 1.1. Lalu kita akan memasuki git diff. Yang akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai. Oke. Git diff yang commit pertama kita salin, lalu tempel. Commit kedua kita salin, lalu tempel. Enter. Oke, sudah ada perubahan. Kita lanjut ke latihan 6. Lakukan perubahan baru pada repositori Git Anda. Oke, di sini ya. Buatlah sebuah public repository di GitHub. Oke, di sini saya sudah mempunyai akun GitHub. Login ke GitHub dan buat akun repositori baru dengan format init npm nama lengkap. Oke, new public create repository. Kita salin URL-nya. Lalu kita akan remote git lokal kita ke git remote GitHub kita. Git remote add GitHub link tadi, kita enter. Oke, selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository kita ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Enter. Oke. Kita refresh. Sudah ada di sini file kita. Selanjutnya adalah
melakukan perubahan baru terhadap repositori Git Anda dengan menambahkan file baru selain yang tadi. Commit dan push. Oke. Kita akan gunakan file 3 misalnya. Kita ubah menjadi HMJTI. Lalu kita git status. Git add, git commit min m file 3. Oke. Kita lihat. Oh, kita belum melakukan git push ya. Ya, kita git push. Oke, salin ini. Tunggu, oke. Kita refresh. Oke, baru sudah ada yang baru. Nih, sudah sama ya dengan notepad kita. Selanjutnya adalah melakukan git clone. Clone, kita salin dulu URL. Salin. Lalu kita git clone. Git clone URL kita tadi. Oke. Kita ubah, ini kita pindahkan ke folder lain. Misalnya di sini. Oke, selanjutnya push tab ke repository. Git push. Kita akan melakukan push tab tadi. Push origin. Git push origin. Coba kita lihat. Oke, kita refresh. Oke, sudah ada satu tag ternyata di sini. Oke, selanjutnya adalah semua teks lokal ke hit. Oke, sudah kita push semua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull. Oke, git pull ini menurut saya ini digunakan untuk mengambil perubahan yang ada di GitHub kita ini ke Git lokal kita. Jadi agar perubahan yang ada di GitHub ini dan Git lokal kita ini saling sinkron gitu. Contohnya kita gunakan file 2
kita ubah di sini kita tambahkan misalnya 10, 11, 12. Oke. Nah, jadi perubahan yang ada di GitHub tadi 10, 11, 12 ini sudah tertera juga ada di Git lokal kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sudah selesai. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.